dari segala macam tuduhan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak masuk akal. Kalimat yang digunakan adalah subhanallah, sesuatu yang indah, yang baik, masya Allah. Kenapa? Jangan sampai orang buruk sangka, maka dibacakanlah subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi tidak jalan, tapi Nabi diperjalankan. Bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi diperjalankan. Pada suatu malam, maksud Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ulangi apa? Sekali lagi. Kenapa tidak ditulis di situ Muhammad, Rasulnya, Nabinya? Kenapa kata hamba di situ? Maka titel yang paling tinggi adalah hamba Allah. Hamba. Pada satu malam, berarti waktu. Pada suatu, kalau diartikan sebahagian malam, dicari lagi tafsirnya sepertiga malam, berarti malam dibagi tiga. Dibagi berapa malam? Ulangi, dibagi berapa malam? Malam ada berapa jam? 12 bagi 3 4 jam. 4 jam 4 jam 4 jam. Jam 6 sampai jam 10 4 jam. 7, 8, 9, 10. Sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua, jam 10 sampai jam 2. 11, 12, 1, 2. Sepertiga malam yang ketiga, jam 2 sampai jam 6. 3, 4, 5, 6. Nabi Isra Mi'raj di sepertiga malam yang ketiga. Berarti Nabi Isra Mi'raj jam berapa? Jam 2. Jam 2. Dan Nabi pulang sebelum subuh. Berarti jam 4. Berarti Isra Mi'raj berapa jam? Cuma 2 jam. 3, 4. Begitu cepatnya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari masjid ke masjid, dari tempat sujud ke tempat sujud. Usahakan kita dari tempat baik ke tempat baik. Amin. Amin. Yang Allah berkahi sekelilingnya, maka Mekah Palestina itu berkah untuk memperlihatkan sebahagian tanda kekuasaannya. Ini kecil ini menurut Allah, tapi kalau kita besar banget ini kejadian. Ini mujizat Nabi ya. Isra Mi'raj itu mujizat Nabi. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa mendengar dulu baru melihat? Karena manusia itu mendengar dulu baru bisa melihat. Anak bayi dalam perut ibu sudah mendengar. Anak lahir langsung diajari. Itu dari telinga. Telinga tidak pernah tidur. Yang bangunkan kita tidur siapa? Telinga. Alarm. Dan telingalah yang terakhir wafat. Semua sudah wafat, telinga belum. Maka dituntut la ilaha illallah.
Baiklah, saya mulai ceramahnya. Udah paham sampai di sini? Udah paham ya? Kita mulai. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, berarti Nabi Isra Mi'raj dijalankan. Di bawah sini sebagai fondasi spiritualitas bangsa menuju Indonesia maju. Dengerin. Kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? Bro, tahu gak kendaraan Isra Mi'raj? Sebenarnya ada 3. Saya ulangi, kendaraan Isra Mi'raj ada berapa? 3. Yang pertama, Buraq. Buraq untuk Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu pakai Buraq. Apa itu Buraq? Kilat. Kecepatan kilat. Tahu gak Isra itu? Melewati 5 titik. Bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa aja. Ada berapa pemberhentian di situ? Karawang, Halim, dari Mekah mampir ke Madinah. Nabi salat 2 rakaat. Kata Nabi, kenapa kita mampir sini? Kata malaikat Jibril, nanti kau akan tinggal di sini. Hijrah. Apa ini? Gunung Tursina, Mesir. Disinilah Nabi Musa menerima wahyu. Apa ini? Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Palestina. Berapa titik semua? 5. Mekah, Madinah, Mesir, Bethlehem, Palestina. Ulangi. Palestina. Berarti 5 titik. Makanya subuh, duhur, udah itu Buraqnya diikat. Buraqnya diikat. Lalu Nabi Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, melewati 7 langit. Nabi tidak pakai Buraq, tapi kendaraan yang kedua. Kendaraan yang kedua itu adalah bukan onta, tangga. Nabi naik tangga. Tangga itu yang naik. Sekarang tangga itu sudah ada di mall. Eskalator. Dulu orang mau jelasin ini gak berani. Buraq aja orang jelasin kuda, inilah. Tangga disebutkan Mi'raj itu naik. Mi'raj itu tangga. Nabi naik tangga melewati 7 langit. Melewati berapa? 7 langit. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Nuh.
Langit ketiga Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Isa. Langit kelima Nabi Sulaiman. Langit keenam Nabi Musa. Langit ketujuh Nabi Ibrahim. Artinya Nabi melewati 7 langit. Kalau mau sukses, kuasai 7 ilmu. Catat. Hafal ya. Berapa langit? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga Yusuf, langit keempat Nabi Isa, langit kelima Nabi Sulaiman, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Kenapa 7 langit ini? Pertanda kuasai 7 ilmu. Ilmu pertama Nabi Adam. Apa ilmunya Nabi Adam? Ayo, saya mau tanya. Nabi Adam itu manusia pertama ya? Berarti nenek moyang kita. Nenek moyang kita ya? Maka pelajari ilmu yang pertama, ilmu nenek. Ilmu nenek. Cucu yang tinggal sama nenek atau kakeknya pasti pinter, karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Betul. Cucu yang tinggal sama nenek jarang sakit, apalagi masuk rumah sakit, karena nenek telaten, punya obat serba penyakit. Apapun penyakit, obatnya satu, bawang merah. Nenek tidak banyak komen, langsung ambil cucu pergi sholat. Coba orang tua, ibu bapak, sholat. Nenek gak gitu, ambil cucunya bawa ke masjid, selesai. Betul. Dan siapa cucu dekat sama neneknya, maka banyak uangnya. Berarti ilmu nenek adalah ilmu akhlak, ilmu keluarga. Yang ngajarin visi itu nenek. Yang ngajarin cuci tangan, cuci kaki, pakai tangan kanan, salin, nenek. Siapa yang masih hidup neneknya? Ya, dekat sama nenek. Enak kan? Enak kalau punya nenek kan? Kalau yang punya kakek, wow, mantap itu. Langit kedua Nabi Nuh. Kalau mau mendidik anak, ajarkan ilmu yang kedua, Nabi Nuh. Apa ilmunya Nabi Nuh? Ilmu Nabi Nuh itu gimana ya? Ada yang tahu nggak Nabi Nuh? Buat perahu. Berarti, oh ya kapal. Perahu kecil ya, kapal. Berarti ilmunya Nabi Nuh keterampilan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ajarkan anak kita eskul, keterampilan, les, ilmu tambahan, skillnya dinambahin. Itu. Yang ketiga,
Ilmu Nabi Yusuf. Apa ilmunya Nabi Yusuf? Ganteng. Apa ilmunya Nabi Yusuf? Keren. Apa? Pintar. Tahu gak ilmunya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. Dari pelajari ilmu yang ketiga, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Langit keempat, Nabi Isa. Apa ilmunya Nabi Isa? Halo? Ilmu Nabi Isa adalah itu Nabi Isa. Kenapa sih? Apa mujizatnya Nabi Isa? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Berarti ilmunya Nabi Isa kesehatan. Udah berapa ilmu ini? Yang pertama akhlak, keterampilan, keuangan, kesehatan. Langit kelima, Nabi Sulaiman. Apa ilmu Nabi Sulaiman? Kaya. Apalagi? Ilmu Nabi Sulaiman kalau kuasai akan kaya kita. Ilmu Nabi Isa, Nabi Sulaiman adalah ilmu bahasa. Semakin banyak bahasa yang dikuasai, makin kaya. Nabi Sulaiman menguasai banyak bahasa. Bahasa manusia, bahasa jin, bahasa hewan. Jamaah, pelajari bahasa daerah, bahasa ibu, bahasa nasional Indonesia, bahasa Inggris internasional, bahasa agama Arab, bahasa Quran, baru bahasa ekonomi. Maka kita bisa kuasai dunia. Oke? Kursus bahasa Inggris harus bisa supaya kuasai dunia. Dan mau jadi orang hebat, tahu bahasa Inggris. What you know? Bahasa Inggris tuh. Mantap. Harus bisa. Lagi keenam, Nabi. Apa yang ilmu Nabi Musa adalah ayo, ada yang tahu ilmu Nabi Musa? Adalah lautan. Tahu gak ilmu Nabi Musa adalah kepemimpinan? Coba tiga. Bayangkan memimpin 12 suku, sementara Bani Israel diperbudak di Mesir. Datang Nabi Musa menyelamatkan 12 suku itu, melewati Mesir, meninggalkan Mesir, melewati laut. Waduh, kalau lewat sana jauh ke Palestina, muter. Kalau lewat laut udah dekat. Lah, Allah mengendaki lewat laut. Gimana caranya? Membelah laut. Langit ke-7. Tahu gak Nabi Musa tadi?
meyakinkan susah itu. Langit ketujuh, ini kepemimpinannya Pak Ketua. Meyakinkan acara ini bisa sukses. Itu kepemimpinan itu. Nggak gampang ini. Langit ketujuh. Saya ulang dulu. Langit pertama Nabi ilmu akhlak. Langit kedua ilmu tampilan. Langit ketiga Yusuf ilmu ekonomi, keuangan, tabungan. Harus punya tabungan. Harus punya tabungan. Nabung. Langit keempat Nabi bisa kesehatan, jangan sakit. Kayak saya soalnya habis pulang umroh. Oleh-oleh ini. Langit kelima Nabi Sulaiman ilmu bahasa. 6 Nabi Musa ilmu Nabi Sulaiman Nabi Musa kepemimpinan. Langit ketujuh apa ilmunya Nabi Ibrahim? Ilmu yang paling tertinggi, ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu agama, ilmu yang paling tertinggi, dekat sama Allah. Sampai di langit ketujuh berkata malaikat Jibril, maaf ya Rasul, kami hanya bisa mengantar langit ketujuh. Terus saya naik ke Sidratul Muntaha pakai kendaraan apa? Maka datanglah kotak berbentuk kayak lemari, terbuka kotak itu, lalu Nabi masuk ke dalam kotak. Kotak itu tertutup. Inilah kotak yang antar Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, dan kotak itu sudah ada sekarang. Benar, lihat. Kotak itu sudah ada, lihat. Itulah yang antar Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, bentuk kotak. Malaikat pun tidak sanggup naik karena akan hancur. Maka cahaya di atas cahaya, nur fauqa nur. Malaikat kan cahaya, ternyata Nabi lebih tinggi cahayanya. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Saya harus ke Jakarta Selatan. Bisa minta tolong? Bisa. Sampai ke Sidratul Muntaha, Nabi dikasih sholat 50 tuh 23 Nabi terima aja 50. Ketemu Nabi Ibrahim, udah ketemu Allah, udah. Oh, kalau begitu titip salam sama umatmu ya. Ajarkan ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi tasbih lengkap itu Nabi terima di langit ketujuh. Ajarkan umatmu. Pas turun ke langit ke-6, ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, Muhammad, kamu dapat apa? Kayak ini, udah dapat kotak, masih tanya, kamu isinya apa? Sama. Dapat apa? Sholat. Oh sama. Umatku juga perintah sholat 2 kali siang malam. Kata Nabi, saya 50. Kata Nabi Musa, waduh, tidak sanggup umatmu. Umat saya ada tinggi besar,
umatmu pendek, kecil, mana sanggup naik, minta diskon, dikurangilah 5, jadi berapa? 45, dikurangi 5 jadi 40, dikurangi 5 jadi 35, dikurangi 5, dikurangi 5 25, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, berarti berapa kali Nabi naik turun? 9 kali. Setiap Nabi naik turun itu bacanya tahiyat, passwordnya Sidratul Muntaha bisa terbuka kalau passwordnya dipencet at-tahiyatu, at-tahiyatul. Dengerin, berapa kali Nabi tahiyat? 9. Coba hitung, sehari semalam kita tahiyat berapa kali? 9 kali kita tahiyat. Iya. Coba hitung, subuh 1 kali, duhur, asar 2 kali, maghrib, isya, berapa totalnya? 9. Berapa 9 itu? Kenapa harus 9? Karena kita punya lubang 9. Coba hitung lubangnya. 1, 2, 3. 1, 2. Ya cukup. Ulangi. Kita hitung. Yang 2 cari di toilet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baiklah, karena waktu kita mulai ceramahnya. Mohon maaf, udah setengah 9. Saya mulai ceramahnya. Ada 4 yang dilakukan menyambut Ramadan. Ini tidak lama lagi ini. Tanggal berapa hari ini? 16. Berarti sisa 12 hari. Wah, banyak juga diambilnya ini. Dengerin. Lakukan 4. Catat tuh. Tanggal 28 lakukan 4 hal. 1. Ini. Tunggu sidang isbah. Langsung sujud
Sujud syukur. Ayo, saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadan karena Allah. Jadi kalau sudah ada pengumuman Menteri Agama pukul palu sidang isbat Ramadan telah tiba, kalau Muhammadiyah sudah umumkan puasa tanggal 1, kalau sudah ada pengumuman langsung sujud syukur ya. Yang kedua minta rezeki. Ya Allah, berikan kami rezeki untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Yang ketiga, niat sebulan. Coba mana tangannya semua? Supaya cepat apa? Tangan. Pakai gerakan ya, supaya cepat apa? Niat sebulan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Di malam pertama niat sebulan. Ulama fikih mengajarkan niat sebulan, jangan sampai besok-besok ketiduran sampai lupa niat. Bisa? Ulangi. Yang pertama apa tadi? Sujud syukur. Yang kedua minta rezeki. Yang ketiga niat sebulan. Yang keempat doa. Keluar dari rumah, lihat langit pada malam pertama Ramadan. Bacanya ini. Siapa yang baca doa ini, aramlah kulitnya disentuh minyak neraka. Ayo niat. Doa. Pokoknya siapa yang baca doa ini, aramlah kulitnya disentuh minyak neraka. Ini doanya. Baca doanya. Ini doanya. Nanti dibaca malam pertama ya. Lihat langit ya. Ini doanya. Usahakan baca doanya sambil tersenyum ya. Doanya adalah nanti siapa yang baca doanya. Doanya adalah pasti apa kan? Doanya adalah marhabannya Ramadan, itu doa. Marhaban siapa yang menyambut Ramadan dengan bahagia, haram kulitnya disentuh dengan neraka. Tapi mohon maaf, ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. 1, anak yang durhaka sama orang tua. Makanya ada orang susah puasa, durhaka sama orang tua itu. Durhaka itu. Makanya sebelum masuk Ramadan, datang ke orang tua minta maaf. Namanya munggahan. Betul tidak? Kalau orang tua udah meninggal, nyekar ziarah kubur cuma terakhir tanggal 21 atau 28. Kalau jauh, bikin makanan, doain untuk mama, bapak yang sudah meninggal, hadiahkan pahalanya untuk beliau. Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang belum minta maaf sama suaminya. Ya, minta maaf ya, karena hanya istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami berdosa kepada istri. Ada istri yang berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa ke istri. Karena suami itu
tidak bakalan berdosa kepada istri, hanya istri berdosa. Karena suami bukan dosa, zalim. Di atasnya dosa. Terakhir, yang ditolak Ramadan adalah orang yang belum bermaafan hingga masuk Ramadan. Jangan kita maaf ya. Ayo angkat tangan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami hingga masuk bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya Hayyu Ya Qayyum, la ilaha illa anta, birahmatika astaghis, wa qur rabbi fir warham wa tub ilaih. Sekarang baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni salah-satu jika aku berdosa padamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni salah-satu jika aku berdosa pada tubuhku. Astagfirullahaladzim. Ampuni salah-satu jika aku berdosa kepada sesama manusia. Ya Allah, mudahkanlah mulut, hati, tangan orang-orang yang pernah kami berbuat salah untuk mau memaafkan kami. Ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir untuk kami. Berikan kami berkah untuk bisa bertemu dengan Ramadan-Ramadan di kami akan datang. Amin 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 amin. Silakan semuanya saling maafkan karena mau masuk Ramadan. Astagfirullah. Ya baik, terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita bersama tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.